Balik lagi bareng gue LG di LG Official Channel. eh kita gue turut prihatin dengan apa yang terjadi di Gen 10. Mereka tahun ini seharusnya debut, tapi ada berita yang nggak enak banget, itu kan kurang enak didengarnya. Itu mereka dibatalkan debutnya tahun ini. Kenapa? Karena mereka menjadi korban daripada restrukturisasi member JKT gitu kan. Sebagaimana kita ketahui, JKT itu kan di, di diambang antara bubar atau gak lanjut gitu kan. Dan satu-satunya salah satu cara yang paling ampuh adalah uh, restrukturisasi gitu kan. Dan ini berat banget keputusan dari JOT gitu kan. Ya berat banget, maksudnya kenapa berat banget gitu kan, karena di tengah pandemi seperti ini ada satu yang harus dikorbankan gitu. Tetapi kabar bagusnya mereka tidak perlu audisi lagi untuk bergabung di JKT48 gitu kan. Mereka tidak perlu mengikuti proses audisi yang cukup panjang, karena kita ketahui bahwa menjadi member JKT48 itu ada saingannya kan ya. Semua calon member itu ada saingannya, ratusan bahkan ribuan perempuan yang ingin mendaftar menjadi member JKT48 dengan seleksi, tentunya ya, proses seleksi yang cukup panjang. Yang tadinya ribuan akan dikerucutkan menjadi ratusan menjadi puluhan orang, dan yang puluhan orang inilah yang akan menjadi di bagian dari JKT48 Gen 10 gitu kan. Dikerucutkan lagi, dan seperti inilah gitu kan. Pokoknya buat seluruh member Gen 10, kalian mohon bersabar karena kita tahu gitu kan bahwa keputusan JOT ini sangatlah berat sekali gitu kan. Sangat berat banget gitu kan ya. Walaupun gue bukan orang JOT gitu kan, walaupun gue hanyalah seorang fans yang bisa merasakan kesedihan kalian itu kan, yang tahun ini harusnya kalian debut itu kan, harusnya debut di teater ya. Terpaksa kalian tuh dibatalkan gitu. Kalian dibatalkan dengan alasan ya COVID ini masih menjangkiti di Indonesia, dan JKT sedang diambang kebubaran selama 9 tahun ini. Belum pernah loh JKT mengalami krisis seperti ini gitu kan. Belum pernah menghadapi situasi yang bisa dibilang ini mirip dengan Dewa 19 ya gitu kan, JKT ini gitu kan. Kalau Dewa 19 ini kan krisis vokalis antara Ari Lasso gitu kan ya, antara Ari Lasso dan Once. Tantangannya kan, kalau misalkan bintang 5 enggak sampai penjualannya nggak sampai lebih dari 1 juta, itu bakalan bubar kan gitu kan. Nah, JKT juga mungkin seperti itu pemikirannya. Kalau misalkan JKT terus-terusan seperti ini ya, salah satu jalannya adalah restrukturisasi gitu kan. Nggak mau kan JKT buka, kalian nggak mau kan JKT ini bubar begitu aja. 9 tahun itu kan, 9 tahun itu bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat. Banyak sekali perjalanan-perjalanan yang cukup terjal, cukup banyak rintangan dan tantangan.
ada beberapa cita-cita yang mungkin sudah terkabulkan, dan salah satunya adalah single original. Dan satu cita-cita yang mungkin kalian ingat, yaitu konser di GBK, dan tentunya itu harapan kita semua gitu kan. Kita semua pengen JKT ini benar-benar konser tanpa tanpa apa namanya tanpa adanya ini gitu kan ya, tanpa adanya halangan dan rintangan, bisa konser di GBK. Tantangannya memang berat banget itu kan, harus mengundang banyak massa, tapi bagi JKT itu nggak apa namanya, itu nggak menjadi masalah gitu kan. Yang penting meramaikan GBK, kalau bisa gitu kan ya, kalau bisa gitu kan kita penuhinlah isi GBK gitu kalau misalkan itu terjadi. Ya 9 tahun itu bukan waktu yang singkat, dan itu pastinya banyak sekali tantangannya gitu kan. Ada canda, ada tawa, dan pastinya juga ada tangis gitu kan. Tawanya kenapa? Canda tawanya kenapa? Ya pastinya semua member tuh pasti bisa bercengkrama, bercanda gitu kan. Nggak hanya satu gen doang gitu kan, dengan gen-gen lain, adik-adik gen lain juga pastinya uh, ada canda tawanya gitu kan. Ngobrol bercanda biasa aja gitu kan. Ada tangisnya, ada pastinya. Tangisnya itu ya pastinya mereka mereka benar-benar berjuang dari bawah tuh susah gitu kan ya, sampai akhirnya mereka ini dikenal masyarakat sampai sekarang gitu kan. Selain itu juga ada yang namanya pertemuan, pastinya ada perpisahan. Sedih kan, kadang ya, kadang satu member yang menjadi teman dekat, bisa bisa menjadi sahabat dekat itu kan. Sahabat dekat itu tidak harus satu geng gitu kan, tapi semuanya berangkulan gitu kan. Kayak misalkan gue paling suka nih Sanju sama si Sakti dari Gen 2, Sanju dari Gen 1, itu nggak jadi masalah. Itu malah menjadi mereka semakin lama semakin dekat itu kan, semakin kental persahabatannya. Dan terbukti waktu dan terbukti mereka ini tuh benar-benar dekat banget, benar-benar apa namanya, nggak cuma Sanju sama Sakti ya gitu kan, sama gen satu lainnya Kinal mungkin ya, itu juga dekat banget gitu kan. Dan sebetulnya juga semua gen itu juga terhadap gen satu seniornya itu benar-benar dekat banget. Dan ketika ada satu member yang memutuskan graduate, ya pasti mereka sedih gitu kan. Sedih kenapa? Ya pastinya nggak ada teman curhat, nggak ada teman apa gitu kan. Pastinya tiap member itu punya cerita masing-masing terhadap si member yang bakalan graduate ini gitu kan. Itulah keunikannya JKT48 ini gitu kan, ada canda tawa, dan juga ada tangis gitu kan. Mereka bercanda bareng-bareng, mereka juga bisa merasakan kesedihan yang paling dalam itu bareng-bareng gitu kan. Nggak pernah merasakan kesedihan itu sendiri-sendiri gitu kan. Kayak orang lain bahagia, dia malah sedih sendirian gitu kan. Ya inilah gitu kan, inilah salah satu keunikan JKT48 itu kan. Di balik lagu-lagunya, di balik single-singlenya yang sudah dikenal sama masyarakat, ada satu cerita canda tawa yang bisa menguras air mata, bisa menguras emosi juga kan gitu kan. Kalau kalian nonton kalau misalkan nanti di konsernya ada dokumenternya, ada dokumenter tentang perjalanan 9 tahun JKT, ya itu pasti sedih banget ya gitu kan ya. Dan yang pastinya buat dede-dede Gen 10 juga pastinya bakalan ada rasa sedih yang paling mendalam, karena mereka harusnya tahun ini debut,
tapi dengan keputusan yang sangat berat sekali, ya mereka dibatalkan debutnya gitu kan. Mudah-mudahan tahun 2020 ini punya cerita yang menarik gitu kan, di balik situasi Covid seperti ini gitu kan. Kita bisa berkarya melalui karya di rumah gitu kan. Kita bisa melihat member walaupun harus dengan streaming gitu kan. Walaupun sekarang juga sudah dibolehkan kembali masuk teater, tapi dengan catatan menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan gitu kan. Dan pastinya berharap tahun depan, tahun 2021, kita bisa melihat kembali melihat lagi member di teater tanpa rasa takut adanya ini itu gitu kan. Yang penting kita bisa bertemu sapa lagi dengan member, bisa handshake, dan pastinya kita bisa melihat konser 10 tahun JKT48 itu sendiri gitu kan. Oh kan, gak kebayang tahun depan itu 10 tahun loh, 10 tahun JKT48, dan itu ditandai dengan hadirnya 10 tahun Gen 1. Mantap kan. Itu benar-benar perjalanan yang sebentar lagi akan mencapai usia emasnya JKT48 kan. Nah, kita berharap semuanya bisa berlalu dan bisa normal lagi seperti semula, dan debut Gen 10 tahun depan. Kalau masalah salah siapa, ya itu itu kalian aja lah, kalian pribadilah yang bisa komentar di kolom komentar ini atau di komentar grup Facebook gitu kan. Yang salah siapa itu kita kembali lagi lah ke pribadi kita masing-masing gitu kan. Itu pendapat kita masing-masing gitu kan. Oke, itu aja dari gue. Thanks for listening, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.